Seorang wanita bule berparas menawan tiba-tiba membatalkan pernikahan mewah dengan seorang miliarder demi memilih hidup sederhana bersama ustadz kampung di lereng Merapi. Dunia pun terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Dusun Sumberwatu, kaki gunung Merapi, Yogyakarta. Jaki Wibowo, seorang ustadz muda keturunan Jawa. Ustadz Jaki merupakan sosok yang sederhana dan santun. Sehari-hari ia mengajar anak-anak mengaji di desa. Elizabeth Muller atau biasa dipanggil Elisa, wanita Jerman, cerdas, cantik, spiritualis. Ia datang sebagai turis asing dan sudah banyak negara yang ia kunjungi. Dion Sastro, seorang miliarder muda, playboy, elegan, putra konglomerat properti di Jakarta. Elisa datang ke Yogyakarta sebagai turis, tertarik dengan budaya Jawa dan ingin mencari ketenangan spiritual. Dia tinggal di homestay dekat masjid tempat Ustadz Jaki mengajar. Pada suatu hari, hujan rintik-rintik. Elisa mendengar suara lantunan Al-Quran di masjid. Dia terpaku, merinding, bahkan menangis tanpa tahu kenapa. Beberapa hari kemudian, dia berkenalan dengan Ustadz Jaki. Saat itu, Elisa melihatnya ketika Ustadz Jaki membagikan sembako ke para warga di sana. Elisa mulai sering bertanya soal Islam, dan Ustadz Jaki menjawab dengan sabar, lembut, dan bijak. Singkat cerita, saat Ramadan tiba, Elisa memutuskan berpuasa untuk merasakan sendiri bagaimana umat Islam berpuasa. Di sana, ia ikut sholat tarawih, ikut sahur bersama para warga desa. Disinilah tanpa disadari hatinya luluh. Tanpa tekanan, Elisa menyatakan keinginan untuk menjadi seorang mu'alaf. Setelah masuk Islam, keluarga Elisa di Jerman mengetahui bahwa Elisa sudah menjadi mu'alaf di Indonesia. Mereka terkejut dan kecewa. Ayahnya yang seorang ateis menganggap keputusan Elisa adalah sebuah kebodohan spiritual. Namun konflik terbesar datang ketika mantan kekasih Elisa, yaitu Dion, datang ke desa untuk menemuinya. Dion dan Elisa sebelumnya pernah menjalin hubungan, tapi kandas karena perbedaan pemahaman yang tak sejalan. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Dion melamar Elisa dengan hadiah pesta yang sangat mewah, rumah di Bali, dan mobil seharga miliaran. Tapi Elisa tidak tergoda sama sekali. Ia tetap teguh akan memilih Ustadz Jaki yang selama ini sudah membimbingnya. "Kenapa kamu lebih pilih lelaki kampung yang bahkan tak punya rumah layak?" ujar Dion dengan angkuh. Ustadz Jaki sendiri mundur perlahan. Ia merasa tak pantas. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya guru ngaji kampung, Mbak Elisa." Elisa pun bimbang. Jaki menjauh. Dion mendesak agar Elisa menerima lamarannya, dan keluarganya memohon ia untuk kembali ke Jerman. Di malam Lailatul Qadar, Elisa berdoa, menangis sejadi-jadinya di musola kecil tempat anak-anak biasa mengaji. Ia teringat ketenangan hati saat bersama Ustadz Jaki.
sebuah kesederhanaan yang membumi. Paginya, dia menolak lamaran Dion di depan warga desa. Yang membuatku jatuh cinta bukan hartanya, tapi akhlaknya. Dan Islam mengajarkanku untuk melihat hati bukan dunia. Dion terkejut. Ia mencoba merayu Elisa, tapi hati Elisa tetap teguh. Hingga akhirnya Dion pergi dalam kemarahan. Elisa pergi menemui Jaki dan berkata, "Jika kamu tak mau menikahiku karena dunia, maka nikahilah aku karena Allah." Jaki terdiam, lalu mengucap istighfar dan meneteskan air mata. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana digelar di masjid di desa tersebut. Elisa mengenakan kebaya putih. Ayahnya akhirnya datang, meski belum sepenuhnya menerima. Pernikahan itu akhirnya viral, banyak media lokal yang menyorot. Tapi mereka tetap ingin hidup sederhana dan menolak semua sponsor atau kontrak eksklusif. Jaki dan Elisa kini mengajar ngaji dan bahasa asing di desa. Mereka membangun sebuah pesantren kecil untuk mualaf dan anak yatim di sana. Kisah ini bukan tentang bule, bukan tentang ustadz, dan bukan tentang miliarder. Ini adalah kisah tentang bagaimana hidayah bekerja, tak kenal bangsa, tak kenal kasta. Karena cinta yang sejati adalah cinta yang mengantarkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.